بسم الله الرحمن الرحيم. Ini yang tadi kita katakan, istiqamah di atas sunnah adalah sesuatu yang sangat teramat mahal. Lebih mahal dari harta, lebih mahal dari nyawa. Lihatlah para sahabat yang mengorbankan nyawanya untuk istiqamah itu. Karena mereka tahu nyawa itu tidak ada apa-apanya dibanding istiqamah ini. Lihatlah orang-orang yang mengorbankan hartanya agar dia bisa di atas jalan yang lurus. Suhaib Ar-Rumi hijrah dari Mekah menuju Madinah, diam-diam seorang diri, dan ia termasuk orang yang dianggap di kota Mekah aradhilun nas, orang-orang hina, orang-orang yang tidak dipandang, tidak punya kabilah dan suku. Namun dia berusaha dan berbisnis dan memiliki tabungan harta. Namun tidak semua harta bisa dibawa. Akhirnya ia simpan hartanya di suatu tempat yang tersembunyi dan rahasia. Ia pun berangkat ke kota Madinah. Akan tetapi di perjalanan orang Quraisy datang untuk membunuhnya, mengejarnya, ingin membunuhnya, dan ia pun lari dari kejaran Quraisy sampai dia kesulitan radhiyallahu anhu wa ardahu untuk menyelamatkan diri. Akhirnya ia naik ke sebuah bukit, bersembunyi di balik batu besar, dan tidak ada lagi niat untuk lari karena Quraisy sudah semakin mendekat. Ketika itu dia katakan kepada Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, kalian tahu siapa saya dalam kemampuan memanah. Saya berikan kepada kalian dua pilihan oleh orang, wahai Quraisy. Pilihan pertama, kalian mendekat kepada aku dan menangkapku dan membunuhku. Akan tetapi setiap satu busur panah yang ada di padaku sekarang mengenai satu dari kalian. Satu busur panah, satu dari kalian. Entah di dada, entah di mata, entah di perut. Dan itu suatu hal yang bisa membuat nyawa melayang. Sejumlah apa anak panah yang ada di sisiku, sejumlah itu kalian yang akan terkena anak panah. Itu yang kalian inginkan, silahkan maju. Atau saya berikan kalian pilihan kedua, saya tunjukkan kepada kalian di mana saya menyimpan harta saya di kota Mekah. Silahkan ambil dan biarkan saya ke Madinah. La ilaha illallah. Untuk beribadah di jalan Allah, dia korbankan seluruh hartanya. Seluruh harta yang ia punya, yang dia simpan, yang kalau suatu saat bisa ke Mekah mengambilnya lagi di tempat yang rahasia, ia korbankan semuanya agar ia bisa ke Madinah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beribadah tanpa gangguan, tanpa fitnah dari orang-orang Quraisy yang mengajaknya kembali kepada agama-agama kufur, kepada keyakinan-keyakinan kufur, kepada iman kepada Lata dan Uzza, Manah dan Hubal, Isaf dan Nailah, dan berhala-berhala lainnya di sekeliling Ka'bah. Orang Quraisy, orang kafir lebih mementingkan harta dan akan sulit untuk berkorban nyawa. Akhirnya mereka menerima tawaran Suhaib Ar-Rumi. Baik, kami terima tawaran yang kedua. Suhaib Ar-Rumi menunjukkan di mana dia menyimpan hartanya. Quraisy balik. Dan ini ada catatan penting. Quraisy tidak bertanya, "Kamu jujur gak?" Mereka tidak bertanya. Karena mereka tahu sahabat-sahabat Muhammad semuanya orang yang tidak pernah mau berdusta. Bagaimana kita sekarang? Bagaimana istiqamah lisan kita untuk selalu jujur, sehingga cukup sekali kita berbicara orang akan percaya tanpa ada sedikit pun keraguan? Atau kita termasuk orang-orang yang kalau tidak bersumpah dengan nama Allah belum tentu orang akan percaya? Sekali berbicara, orang Quraisy balik arah. Karena mereka tahu
Orang-orang Islam itu tidak ada yang mau berdusta dan sengaja untuk berdusta. Ini sifat yang sudah lama hilang, yang kita rindukan lahir kembali pada generasi-generasi yang kita didik, yang kita bina. Tentunya dimulai dari pendidik dan pembina itu sendiri. Sesampainya di kota Madinah, dengarkan apa yang dikatakan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Suhaib Ar-Rumi. Berkata Rasulullah, "Rabihati tijaratu ya Aba Yahya, rabihati tijaratu ya Aba Yahya." Telah beruntung perniagaanmu wahai Abu Yahya. Telah beruntung perniagaanmu wahai Abu Yahya. Subhanallah, dia korbankan seluruh hartanya. Rasulullah mengatakan beruntung karena ia bisa istiqamah di atas agama Allah dan tidak kembali kepada agama Quraisy. Korbankan seluruh harta, tidak ada arti apa-apa harta.